Nah hadirin rahimakumullah, bagi kita yang sudah beribadah di bulan Ramadan, tentu berharap supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu Bapak-bapak para jamaah? Baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Apalagi ibadah di bulan Ramadan, ibadah wajib dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah sunnah dianggap pahala wajib. Bukan begitu Habib? Nah, kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan para ulama ada banyak tanda-tanda ibadah-ibadah orang yang diterima di bulan Ramadan. Memang secara pastinya Allah Subhanahu wa taala yang menerima ibadah seorang hamba, dan tidak satupun manusia yang mengetahui apakah ibadah kita diterima ataupun tidak. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu adab batin bagi orang yang beribadah, berpuasa wabil khusus, memiliki kerisauan hati. Jangan-jangan ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kami jelaskan 4 perkara, 4 tanda-tanda ibadah puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dijelaskan para ulama tasawuf, yaitu ziyadatul ibadah. Nah, salah satu tanda-tanda ibadah Ramadan diterima oleh Allah, puasanya diterima, ya, qiyamul lailnya diterima, ya, tilawatil Qur'annya diterima, infak sedekahnya diterima. Intinya ibadah wajib, ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dilihat di bulan Syawal ini para jamaah. Nah, salah satu tandanya ziyadatul ibadah di bulan Syawal ini, maka bertambah ibadahnya, Pak. Bertambah ibadahnya, dapat dilihat bertambah ibadahnya. Yang kedua tanda-tanda ibadah puasa diterima, ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah. Kita memiliki istiqomah. Ya. Artinya begini para jamaah, bertambah ibadah kita dan kita istiqomah dengan ibadah tersebut. Jangan sampai nanti bertambah di bulan Syawal tapi tidak istiqomah. Pas bulan Zulqa'dah drop pula tuh ibadahnya, ya kan? Masuk bulan Zulhijjah habis ibadahnya. Nah, itu tidak ada istiqomah, maka disempurnakan dengan istiqomah. Maka kita wajib, orang-orang yang tanda orang yang diterima ibadah di bulan Ramadan pasti memiliki istiqomah Bapak-bapak. Sampai-sampai ada sebuah pesan para ulama, ini maqalah bukan hadis, mengatakan kunu rabbaniyina wala takunu ramadaniyina. Jadilah kalian orang-orang yang beribadah kepada Allah sepanjang masa karena Allah. Wala takunu ramadaniyina, dan jangan kalian menjadi ahli ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Jadi tanda ibadah Ramadan diterima yaitu istiqomah. Dan orang yang istiqomah ini insya Allah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang yang istiqomah itu Bapak hadirin rahimakumullah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak punya rasa sedih kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut miskin, tidak takut susah. Ya. Yang ketiga, dijelaskan para ulama adalah ar-ridha bil qalil, ar-ridha bil qismah. Ridha bil qismah, menerima, senang dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kami, ar-ridha bil qalil, senang dengan pemberian Allah meskipun bil qalil yang sedikit. Artinya orang-orang yang ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada Ramadan memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Jadi orang yang diterima Ramadannya banyak bersyukur kepada Allah. Ternyata para jamaah, dosa terbesar seorang hamba itu dosa tidak bersyukur, Pak. Ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa dosa tidak bersyukur adalah dosa besar.
Sampai-sampai Allah jelaskan, mengatakan bahwa orang yang tidak bersyukur itu disebut dengan kufur nikmat. Ya, sampai-sampai Allah azab, inna azabi lasyadid. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat menjelaskan Allah ancam dengan ancaman, dengan azab, dengan siksa yang pedih bagi siapa? Bagi kufur nikmat, apalagi kufur iman. Nah, dosa terbesar seorang hamba yaitu dosa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diterima Ramadannya, maka mereka ar-ridha bil qalil, bersyukur meskipun sedikit. Nah, yang keempat, al-istidadu li yaumir rahil. Orang-orang yang diterima Ramadannya, habis Ramadan nih, di bulan Syawal nih, mereka memiliki prinsip, memiliki al-istidadu li yaumir rahil, yang mempersiapkan, menginfakkan hidupnya, waktunya, menyiapkan dirinya li yaumir rahil, untuk kehidupan yang setelah mati. Kalau kita terjemahkan para jemaah, ya, orang yang ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dak serakah, dak rakus, dak gilo dunio kalau bahasa kasarnya Pak ya. Karena jelas ra'sul kulli, dijelaskan bahwa ra'sul kulli khati'ah, hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta kepada dunia ra'sul kulli khati'ah, pokok dari segala dosa, khati'ah, dan kesalahan. Nah, orang yang diterima Ramadannya dak rakus kepada dunia. Mereka memiliki hati, memiliki orientasi, ya, memiliki kecenderungan kepada akhirat. Karena akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abaqa. Akhirat itu kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal. Maka orang-orang yang diterima Ramadannya, mereka memiliki sikap hati yang berbeda. Mungkin kemarin di bulan Sya'ban, ya, mereka gemar kepada dunia, cinta kepada dunia, bahkan hatinya dipenuhi oleh cinta kepada dunia, lalu berpuasa di situ. Setelah berpuasa, ibadahnya diterima oleh Allah, maka Allah jadikan hatinya cenderung kepada akhirat. Mereka mempersiapkan dirinya al-istidadu li yaumir rahil, untuk kehidupan setelah mati. Karena itu kehidupan yang sebenar-benarnya para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, mereka sehingga apapun kegiatan mereka, sehingga apapun aktivitas mereka bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.